Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran biologi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai golongan darah. Dalam aktivitas sehari-hari bisa saja seseorang mengalami cedera atau luka sehingga dia kekurangan darah. Nah, jika terjadi seperti ini, maka dia bisa mendapatkan tambahan darah dari orang lain. Seseorang yang mengalami kekurangan darah dapat diberi tambahan darah dari orang lain. Hal ini disebut dengan transfusi darah. Orang yang menerima tambahan darah disebut dengan resipien, sedangkan pemberi darah disebut dengan donor. Pernahkah kalian melakukan donor darah? Sebelum melakukan donor darah, pasti akan ditanya dulu ya apa golongan darahnya. Jika belum tahu golongan darahnya, maka akan dilakukan tes terlebih dahulu. Apa fungsinya? Ini fungsinya adalah untuk mengetahui kecocokan golongan darah. Karena kecocokan golongan darah antara donor dan resipien merupakan hal yang sangat penting. Jika tidak, maka darah donor akan bereaksi dengan darah resipien, sehingga sel-sel darah akan menggumpal atau beraglutinasi, dan ini mengakibatkan kematian resipien. Sistem golongan darah ada 3 macam, ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Penggolongan darah sistem ABO dikemukakan oleh Kathleen Steiner tahun 1901. Berdasarkan sistem ABO, darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan darah. Penggolongan ini didasarkan adanya senyawa aglutinogen dan aglutinin dalam darah. Aglutinogen merupakan senyawa protein darah yang terdapat pada sel-sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Ada 2 macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Aglutinin adalah suatu protein darah yang terdapat pada plasma dan berfungsi sebagai antibodi. Ada 2 macam aglutinin, yaitu aglutinin alfa dan aglutinin beta. Aglutinogen A dapat digumpalkan oleh aglutinin alfa dan aglutinogen B dapat digumpalkan oleh aglutinin beta. Cara aglutinogen dan aglutinin tersebut bereaksi satu dengan yang lain menentukan golongan darah seseorang. Silahkan dicermati tabelnya. Dalam sistem ABO, golongan darah ada golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta. Golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa. Golongan darah AB memiliki aglutinogen AB dan tidak memiliki aglutinin. Sedangkan golongan darah O memiliki aglutinin alfa dan beta dan tidak memiliki aglutinogen. Ini adalah skema kemungkinan terjadinya transfusi darah. Untuk yang positif ini yang terjadi penggumpalan, sedangkan negatif tidak terjadi penggumpalan. Misal golongan darah A ini bisa memberikan pada golongan darah A dan AB, sedangkan golongan darah B bisa memberikan kepada golongan darah B dan AB. Golongan darah AB bisa memberikan golongan darah pada AB dan O, dan golongan darah O bisa memberikan ke semua golongan darah. Ini mekanisme pembekuan darahnya. Jika ada bagian tubuh yang luka, maka trombosit akan pecah. Dan trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Trombokinase akan digunakan untuk memecah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca dan vitamin K. Dan nanti trombin digunakan untuk menguraikan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Dengan terbentuknya benang-benang fibrin, maka luka akan tertutup. Golongan darah sifatnya diwariskan. Sebagai contoh, jika parental atau orang tua bergolongan darah O dan golongan darah AB, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah: untuk golongan darah O, genotipnya IO-IO, golongan darah AB, genotipnya IA-IB. Jika disilangkan, maka anak-anaknya IA-IO, golongan darah A, IB-IO, golongan darah B, IA-IO, golongan darah A, dan IB-IO, golongan darah B. Silahkan dicermati. Berikutnya adalah sistem golongan darah MN. Ada 3 macam golongan darah MN, yaitu golongan darah M, genotipnya IM-IM, golongan darah N, genotipnya IN-IN, dan golongan darah MN, genotipnya IM-IN. Dan ini tidak mempengaruhi terhadap aglutinasi. Ini adalah contoh persilangan pada golongan darah MN. Jika parental atau orang tua golongan darahnya N, maka genotipnya IN-IN, dan golongan darah MN genotipnya IM-IN. Jika disilangkan, maka 50%-nya bergolongan darah MN dan 50%-nya bergolongan darah N. MN ini genotipnya adalah IM-IN dan golongan darah N genotipnya adalah IN-IN.
Sistem golongan darah yang ketiga ada sistem rhesus yang ditemukan tahun 1940 oleh Landsteiner dan Weiner. Dinamakan rhesus karena dalam riset digunakan darah kera rhesus, salah satu spesies kera yang paling banyak dijumpai di India dan Cina. Ada dua macam golongan darah rhesus, yaitu ada rhesus positif dan ada rhesus negatif. Rhesus akan berpengaruh terhadap janin. Misal, untuk ibu yang memiliki rhesus positif dan ayah yang rhesus positif, maka janinnya tidak bermasalah. Sedangkan yang ibunya positif dan ayahnya negatif, ini juga tidak bermasalah. Untuk yang ibunya positif dan ayahnya RH negatif, maka janin juga tidak bermasalah, tetapi akan menjadi masalah ketika ibu rhesusnya negatif dan bapak rhesusnya positif. Inilah yang menyebabkan penyakit erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis merupakan penyakit yang disebabkan oleh rusaknya eritrosit pada bayi karena perbedaan rhesus antara darah ibu dan bayi. Nama lain penyakit ini adalah penyakit kuning yang terdapat pada bayi yang baru lahir. Kondisi ini berkembang pada bayi yang belum lahir ketika ibu dan bayi memiliki jenis darah yang berbeda. Sang ibu memproduksi zat yang disebut antibodi yang akan menyerang sel darah merah pada bayi. Ini adalah analogi dari erythroblastosis fetalis. Perbedaan rhesus antara ibu dan janin ini akan menyebabkan janin dianggap sebagai benda asing, sehingga menyebabkan janin mengalami anemia berat. Dan ini akan menyebabkan kematian pada janin akibat kehabisan eritrosit. Demikianlah materi golongan darah pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.